Raka terbangun bukan karena mimpi buruk. Ia terbangun karena dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang tidak muat di dalam sana. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Kamar sunyi, lampu mati, tapi pikirannya menyala terang. Ia menatap langit-langit, mencoba menghitung napas. 1, 2, 3. Gagal. Pikirannya berlari lebih cepat daripada tubuhnya, tentang hal-hal kecil yang terasa besar, tentang kesalahan yang sudah lewat, dan hari esok yang belum datang. Raka duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar pelan. "Aku kenapa sih?" bisiknya, entah ke siapa. Ia bangkit dan keluar kamar. Rumah sedang tidur, tapi dapur masih menyimpan cahaya kecil dari lampu malam. Raka duduk di kursi, meja dingin menyentuh lengannya, dan anehnya, itu sedikit membantu. Setidaknya ada sesuatu yang nyata. Di tengah sunyi itu, Raka teringat kata-kata ibunya dulu. "Kalau pikiranmu ribut, cari tempat yang tenang. Kadang bukan untuk berpikir, tapi untuk berhenti berpikir." Raka menutup mata, dan saat ia membuka matanya kembali, dapur itu tidak lagi sama. Ia berdiri di sebuah ruang yang luas dan hangat. Tidak ada dinding, tidak ada atap, hanya langit senja, kursi kayu, dan seseorang duduk membelakanginya. "Silakan duduk," kata orang itu pelan. Suaranya tidak asing, tidak juga sepenuhnya dikenal. Raka duduk perlahan. "Capek ya?" kata sosok itu. Raka terdiam, dadanya terasa sesak lagi. "Iya," jawabnya akhirnya. "Capek mikir, capek ngerasa salah terus." Sosok itu mengangguk seolah sudah tahu. "Kamu tahu?" katanya lembut. "Kecemasan itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu peduli." Raka menunduk. "Kalau aku peduli, kenapa rasanya malah nyakitin?" "Karena peduli sering lupa batas," jawab sosok itu tanpa suara. Tapi Raka mengerti. "Boleh aku tanya sesuatu?" lanjutnya. "Kapan terakhir kali kamu bilang ke dirimu sendiri, 'Aku sudah cukup'?" Raka tidak menjawab. Ia mencoba mengingat, tapi yang muncul hanya daftar hal yang belum ia capai. Sosok itu tersenyum kecil. "Kalau begitu, malam ini kita mulai dari yang sederhana." Ia berdiri dan menunjuk ke dada Raka. "Bayangkan ada sebuah ruang di sana. Ruang kecil, tidak perlu rapi, tidak perlu indah." Raka memejamkan mata. Ia melihatnya. Ruang itu sempit, penuh tumpukan pikiran, suara-suara yang saling bertabrakan. "Kamu tidak harus membereskan semuanya," kata sosok itu. "Kamu cuma perlu membuat satu tempat untuk duduk dan bernapas." Pelan-pelan, Raka menggeser satu pikiran, lalu satu lagi. Tidak hilang, hanya dipinggirkan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dadanya terasa sedikit longgar. "Begini aja cukup," kata sosok itu. "Kecemasan
Tidak perlu dilawan, ia cuma perlu ditemani. Raka membuka mata, ia kembali duduk di dapur rumahnya. Lampu malam masih menyala, jam masih menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Tapi tubuhnya lebih ringan. Ia menarik napas panjang, dalam, dan saat ia kembali ke ranjang, kecemasan itu masih ada, namun kini tidak sendirian. Ia tahu, ia boleh lelah, ia boleh takut, dan tetap ia boleh istirahat. Raka memejamkan mata. Malam ini itu sudah cukup. Selamat malam. Semoga mimpi indah malam ini. Terima kasih.